Kraken, hit AZ5. Yang paling menyeramkan dari nuklir adalah kecelakaannya, Pak. Kita pernah mendengar kasus tragedi Chernobyl, kita juga pernah mendengar Jepang menghentikan reaktor nuklirnya di Fukushima karena gempa, dan kita tahu Indonesia adalah negara rawan gempa. Mungkin perlu disampaikan fakta bahwa Fukushima itu memang suatu kecelakaan yang tragis, dan itu juga kecelakaan yang besar. Tapi berapa korban nyawa meninggal dari Fukushima? No. Dan sekarang bahkan di bulan Agustus kemarin, Jepang mulai mengoperasikan kembali PLTN-nya. Chernobyl demikian pula. Chernobyl itu ada di Ukraina dan kecelakaan memang cukup besar juga. Tetapi mereka Ukraina tetap percaya sama PLTN. Dan sampai sekarang PLTN tetap beroperasi di sana, meskipun bukan yang Chernobyl ini. Nah, ini dihubungkan dengan kita, bahwa Batan bagi kita adalah menunjukkan bahwa ini loh reaktor kita. Selama ini alhamdulillah tidak beroperasi, moga-moga tidak mengalami kecelakaan. Indonesia rawan gempa. Saya tidak bisa membayangkan ketika ini, ya, reaktor ini terguncang oleh gempa. Kita punya 3 reaktor riset, salah satunya yang di Jogja. Pernah mengalami gempa besar tahun 2006. Dan itu aman-aman saja. Tetapi kita belajar dari Fukushima juga. Kalau mau membangun PLTN, kita cari daerah yang relatif gempanya paling minimal. Yaitu misalnya bisa di Kalimantan, bisa di Bangka, itu daerah-daerah yang potensi gempanya paling kecil. Kenapa Jepara dulu dipilih? Itu bagian dari kita memilih banyak daerah di Jawa. Kenapa di Jawa dulu menjadi prioritas? Karena kebutuhan listrik paling besar. Dan di Jawa yang relatif stabil dari gempa adalah Jawa bagian utara. Itu yang kita pilih. Tetapi kemudian kita beralih ke Bangka, sempat ke Banten juga, kemudian sekarang Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Ini menjadi daerah-daerah yang menjadi kandidat kita. Tapi belum ada langkah sedikit pun untuk sana. Nah, ini kalau feasibility study di Bangka sudah selesai tahun 2013, tinggal kita menunggu keputusan pemerintah apakah menindaklanjuti feasibility study tersebut atau tidak. Banyak yang mengkritik, nggak mesti nuklir kok. Kan masih banyak sumber daya alam di Indonesia. Ada angin, ada matahari, ada panas bumi. Kenapa nggak itu dimaksimalkan dulu? Kenapa harus lompat ke nuklir? Saya kira saya setuju untuk memaksimalkan energi terbarukan. Saya sangat setuju itu. Karena dengan itu kita bisa menjawab seberapa kemampuan maksimal dari energi terbarukan. Sehingga di situ dengan nyaman nuklir juga bisa masuk. Kalau mau terjar target ribuan megawatt dengan cara yang cepat, maka nuklir adalah jawabannya. Salah satu jawabannya. Kenapa sampai sekarang masih maju mundur, Pak? Nuklir tentu saja ada titik lemahnya. Kita harus cerita lemahnya juga kan? Tadi efek psikologi. Efek psikologi menimbulkan ketakutan masyarakat. Menimbulkan keputusan politik jadi maju mundur. Jangan-jangan kalau kita putuskan sekarang, itu menimbulkan suatu pro dan kontra, sehingga pemerintah juga menghadapi kesulitan. Yang ketiga adalah mungkin berpikir finance, bahwa sekali lagi titik lemahnya dari PLTN itu butuh biaya besar juga. Berapa kali lipat dari batu bara? Mungkin bisa 2-3 kali lipat dari batu bara. Yang keempat yang sangat penting juga adalah membangun PLTN itu butuh 7-10 tahun. Melebihi batas rezim. Saya ingin tahu, Pak, kalau salah satu yang menjadi masalah selain psikologis dan kecelakaan adalah limbah. Dan pengaturan limbah di sini juga telah dilakukan. Kita bisa lihat, Pak, ya? Silakan, dengan terbuka. Terima kasih. Dan saudara, setelah selesai masuk ke dalam reaktor nuklir, harus dinyatakan keluar dari reaktor nuklir ini tidak terkontaminasi. Dan saya akan membuktikan apakah saya terkontaminasi atau tidak. Nanti ada labelnya di sini. No contamination. Saya lulus dan saya boleh keluar. Dan kita sudah berada di tempat penyimpanan limbah, Pak. Saya nggak bilang pembuangan limbah, betul ya? Ya. Ada yang baru, ada yang paling awal adalah ketika kita sudah mulai memanfaatkan zat radioaktif mungkin era tahun 50-an. Jadi hanya tersimpan di sini saja. Dari tahun 50-an, ya, ada yang tersimpan di sini? Ya. Salah satu dari ini? Ya. Kita punya sekarang 1,5 kali ini untuk sekitar 50 tahun sejak Batan atau sejak penggunaan radioaktif. Bapak mengatakan hasil tadi, reaktor nuklir, limbahnya nggak seberapa. Dan ini bukan hanya dari reaktor tadi ya?
Jadi kita itu punya kewenangan untuk menyimpan limbah radioaktif dari seluruh Indonesia. Ini seluruh Indonesia, Pak? Ya, dari Sabang sampai Merauke. Itu tersimpan di sini, limbah radioaktifnya. Misalnya pabrik rokok misalnya, itu untuk supaya tembakonya padatnya sama, itu untuk ngontrolnya pakai zat radioaktif. Tambang misalnya? Kalau tambang, untuk mencari sumbernya yang memang ada di situ tambang emas atau tambang yang lain, itu juga pakai zat radioaktif yang kalau sudah selesai dipakai jadi limbah dibawa ke sini. Tentu tidak mungkin kan untuk saya melihat di dalam ini, tapi bisa Bapak ceritakan apa yang ada di dalam ini? Tadi kan lihat air ya? Iya. Air di kolam reaktor itu dibawa ke sini kalau setelah tidak dipakai, kemudian diuapkan. Karena salah satu teknik untuk mengolah limbah adalah volumenya dikecilkan supaya jadi konsentrat, dipadatkan, terus campur semen jadi padat, terus disimpan di sini. Misalnya pakaian kita kalau sudah lama, mungkin juga pernah mengalami kontaminasi, juga bisa dipres gitu, volumenya dikecilkan, dimasukkan ke sini juga. Jadi satu, kita simpan saja, dua, kita kecilkan volumenya, kemudian ketiga, kita wadahi yang sangat tebal, mungkin aman bagi seluruh pekerja maupun masyarakat. 50 tahun seluruh Indonesia tempatnya hanya di sini? Ya, hanya di sini. Kalau kita bicara reaktor nuklir yang tadi bisa menghasilkan 10 megawatt, artinya kalau 10 megawatt itu 10 juta watt. Kalau rata-rata rumah tangga itu 1.300 watt, berarti kurang lebih bisa 10.000 warga yang disuplai dari reaktor tadi, kurang lebih Pak ya? Ya. Hasil limbahnya sangat kecil? Sangat kecil. Bahkan kalau kita kelak punya PLTN yang besar 1.000 megawatt, itu per tahun limbahnya hanya 300 meter kubik. Kalau negara-negara maju menggunakan reaktor nuklir sebagai teknologinya, mungkin mereka sudah biasa. Tapi kalau di Indonesia, kita selalu bermasalah dengan perawatan. Dan saya tidak bisa membayangkan ketika perawatan reaktor nuklir itu lalai. Ya. Di negeri kita masih sanksi soal perawatan, Pak. Baik, reaktor Bandung itu, reaktor pertama kita itu berdiri tahun 1965. Berarti sudah berapa tahun? 50 tahun, Pak. 50 tahun masih beroperasi dengan baik. Dan itu tidak ada campur tangan bule, tidak ada warna kulit lain selain yang kita sawo matang ini. Berarti kita mampu juga 50 tahun, bayangkan. Dan itu sebelahnya makin padat. Di situ ada kebun binatang, ada perguruan tinggi. Dan alhamdulillah, hanya itu yang bisa kita lakukan, menunjukkan ke masyarakat kita maintenance juga jalan. Kalau PLTU mungkin 30 tahun, kalau PLTN tadinya bisa 40 tahun, diperpanjang 60 tahun, bahkan sekarang diprediksi usia bisa 80 tahun. Saya tuntut kejujuran Bapak untuk menjawab pertanyaan saya ini. Kalau tadi Bapak ceritakan di Bandung, di Puspitek Serpong ini, itu hanya lingkup kecil, Pak. Tapi kalau saya tanyakan, kalau kita nanti membangun PLTN di sejumlah wilayah, di sejumlah provinsi di Indonesia, siapkah bangsa kita? Saya kira kita harus yakin bahwa bangsa kita siap. Mungkin pertanyaan tadi, kita bisanya yang kecil-kecilan. Kita harus mulai dari yang kecil. Dan orang Indonesia sudah siap dan bisa mampu untuk membangun reaktor nuklir. Saya kira kalau kita harus membangun reaktor, harus melibatkan dengan dunia internasional. Karena apa? Karena nuklir juga masih menjadi isu sensitif. Jadi masih juga kita mengatakan bahwa kita dari sisi industri nuklir itu masih perlu bantuan pihak luar negeri. Tetapi ketika kita sudah mengoperasikan dan membangun, maka kita siap. Terima kasih Pak Jarod Wisnubroto, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Republik Indonesia. Apa yang paling Anda bayangkan mengkhawatirkan ketika PLTN itu ada di Indonesia? Yang saya khawatirkan dengan perilaku pekerja di Indonesia. Perilaku pekerja? Iya, Kenapa itu? ceroboh.